Metropolitan sibuk, nan menawan. Bicara Korea Selatan, kota ini pasti jadi yang pertama muncul dalam ingatan. Seoul. Namun sejatinya, Korea Selatan bukan Seoul semata. Ada Busan, kota kedua terbesarnya, yang tak kalah memesona, yang juga menyimpan sejuta cerita. Busan memiliki pelabuhan terbesar di Korea. Pelabuhan ini bahkan tercatat sebagai yang terbesar ketiga di dunia. Lokasi dan kondisi ini membuat Busan berkembang menjadi kota majemuk. Tradisinya terakulturasi, masyarakatnya terasimilasi. Dalam ranah religi, sebagian besar masyarakatnya ateis. Menyusul pemeluk Buddha, Kristiani, Katolik, dan Muslim. Islam menjadi agama minoritas di sini. Warga Korea Muslim di Busan jumlahnya hanya 0,1% dari total penduduk. Sementara Muslim pendatang berjumlah sekitar 200.000 jiwa. Termasuk dalam kelompok ini, Muslim asal Indonesia. Salah satunya seorang teman yang akan saya temui. Namanya Sinta. Ia tinggal di sisi selatan kota, distrik Nampodong. Bagaimana dan naik apa ke sana? Tak perlu repot membalik-balik peta. Karena di Busan, informasi tersedia di mana-mana. Dalam wujud ini misalnya. Hi, hello, I need your help. I'm now in Haeundae Beach in Busan. And I need to go to Nampodong. How can I get there? And walk to Haeundae subway station. Take the train and then transfer at the Samyeon station. Transfer to subway line 1. Okay, I get it. Thank you so much. Yeah, bye. Di sisi kota ini ada banyak yang bisa dinikmati. Salah satunya Busan Cinema Center. Area ini merupakan lokasi digelarnya ajang tahunan Busan International Film Festival. Sehingga Busan Cinema Center terkenal pula dengan sebutan BIFF Square. Berdiri Oktober 2011, BIFF Square tampilkan kemegahan layar perak dengan berbagai perniknya. Jalan sepanjang 400 meter ini menjadi pusat Busan International Film Festival yang diadakan setiap tahun. Tidak hanya artis Korea yang datang ke sini, sutradara dari Amerika Serikat pun seperti Oliver Stone datang ke Busan. Nampodong atau Pasar Nampo terhampar tak jauh dari BIFF Square. Area ini merupakan pusat perbelanjaan terbuka. Toko, gerai dan kedai aneka komoditas berjajar di sepanjang jalan, lengkap dengan tampilan beragam hiburan. Segala sesuatu yang khas Korea tersedia, mulai penganan khas hingga cindera mata. Salah satu pemburunya, itu dia, Sinta. Annyeonghaseyo. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Lagi Mbak. belajar sama temennya ya? Kenalin dong. Halo. Ardia. Ini kegiatan wajib setiap sore ya? Iya, jadi kebetulan ini sudah mau weekend, jadi jalan-jalan nih bareng lihat souvenir Korea gitu. Ini Soalnya sering banyak yang baru. oh gitu ya? Iya. Biasanya apa Mbak yang dibelanjain? Ini nih magnet kulkas,
Nah, terus ini juga sama magnet kulkas. Terus ini minimug. Terus ada juga itu pembatas buku. Lucu-lucu Mbak, di Indonesia nggak ada lagi. Makanya itu Mbak, banyak banget teman-teman yang suka nitip. Terus akhirnya kenapa nggak dibisnisin aja gitu. Akhirnya coba deh jualan souvenir Korea, banyak banget yang beli. Lumayan ya Mbak ya. Sinta sudah hampir 5 tahun tinggal di Pusan. Ia hijrah untuk menemani sang suami yang tengah mengenyam pendidikan untuk meraih gelar doktor. 2 buah hatinya ikut serta. Bahkan putra keduanya Hafid Hyung lahir di Pusan. Kegemaran berburu cenderamata Korea kini justru jadi lahan penghasilan tambahannya. Ya, di sini Sinta berbelanja aneka pernik unik untuk kemudian menjualnya kembali. Lewat internet juga pada warga Indonesia yang tengah berkunjung ke Korea. Ini salah satu toko langganannya. Selain Sinta, tidak sedikit warga negara Indonesia yang akhirnya menjadi pebisnis di Korea. Memanfaatkan ikatan kekeluargaan dan saling melengkapi kebutuhan. Berdagang menjadi kegiatan sampingan, sekaligus mencoba peruntungan di negeri orang. Tinggal jauh di negeri seberang, kemandirian, serta jeli melihat kesempatan menjadi kunci sukses untuk bisa bertahan. Seperti Nabi yang mengajarkan umatnya untuk berdagang. Sinta memulai bisnisnya Januari 2014. Awalnya, ia hanya membantu temannya mengirim cenderamata Korea ke Indonesia. Karena banyak yang menitip, Sinta pun melihatnya sebagai peluang. Cara Sinta memasarkan produknya seperti ini. Dengan foto hasil buruan di pasar Nampodong, ia lantas memajangnya di dunia maya. Tidak mudah. Untuk bisa berjalan, butuh perjuangan dan kesabaran. Omsetnya 1-2 juta sih, karena ini baru merintis dan untuk awal memang sangat keluarnya banyak banget gitu ya, tapi insya Allah alhamdulillah nanti kembali modalnya cepet kok. Nah, tapi sebelum ini Mbak pernah bisnis lain di sini? Iya, sebelumnya saya itu bisnis catering masakan Korea, masakan Indonesia. Kalau sekarang sih udah enggak Mbak, karena udah punya baby gitu ya, punya anak, terus mendampingi Nabila sekolah, karena udah kelas 2 SD, banyak PR kayak gitu. Jadi akhirnya saya mikir nih mau jualan apa lagi gitu. Akhirnya keidean buat jualan souvenir Korea ini. Oh gitu, jadi gak ninggalin anak juga gitu ya? Betul Mbak. Coba foto. Aktivitas lain di sini apa lagi Mbak? Biasanya sih kita ini Mbak, silaturahim bareng, terus ngaji bareng, pengajian bareng gitu, masak bareng, terus banyak Mbak aktivitasnya, ada yang belajar bahasa Korea bareng di sini gitu. Oh iya, gimana kalau misalnya aku kenalin ke Imam Yasirli? Jadi beliau ini imam di Masjid Al-Fatah, terus lebih tahu banyak gitu seluk-beluk tentang masjid Korea, Islam di Korea. Ini orang Korea asli, orang Mbak. Korea dan Muslim. Boleh Mbak aku kenalin dong? Boleh. Ya udah yuk, langsung aja ya. Ya, yuk. Yasirli adalah seorang mualaf. Islam menjadi agama pertama yang cerahkan jiwanya. 20 tahun perjalanan religi mengantar takdirnya menjadi imam. Kini Yasirli memimpin Masjid Al-Fatah. Kabar baik. Kabar baik. So I want to know
more about Muslim in Busan. Yeah. So can you tell me how is the life of Muslim in Busan? 부산 무슬림 생활이 어떠느냐? 부산에는 무슬림들이 외국인 무슬림들이 한 2,000명 정도 있고요. 한국 무슬림들은 한 100여 명 정도 있는데 주로 평일에는 자기 일 때문에 자주 못 오고 금요일 날 한 160명 이렇게 모이고 일요일 날 휴일 날 한 5, 60명 이렇게 모이는데 힘들지만은 한국은 비이슬람 국가이니까 이슬람적인 생활이 힘들지만은 인내로서 이 무슬림 공동체를 형성해서 잘 이렇게 생활하고 있습니다. 특히 외국인들 같은 경우 뭐 우리 한국인들은 물론 마찬가지겠지만은 그 음식 할랄 푸드를 참 먹기가 힘들고 그런 할랄 푸드점을 찾기가 어렵고 Berdiri tahun 1980, Masjid Al-Fatah menjadi rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan Muslim di Busan. Tahun 2012, pemerintah Turki merenovasinya agar masjid dapat menampung lebih banyak umat. Setiap Jumat, sedikitnya 160 Muslim datang dari berbagai penjuru kota untuk sholat berjamaah. Sementara di akhir pekan atau liburan, masjid jadi tempat berkumpulnya komunitas Muslim. Termasuk Persaudaraan Umat Muslim Indonesia Al-Fatah atau PUMITA. Selain untuk beribadah, Masjid Al-Fatah juga menjadi lokasi usaha bagi sejumlah warga Indonesia di Busan. Bentuknya koperasi. Koperasi Al-Fatah menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari produk sehari-hari, pakaian Muslim, hingga majalah dan buku dari Indonesia. 학생입니다. 학생입니다. 학생입니까? 학생입니까? 네, 학생입니다. 아, 잘했어요. Masjid Al-Fatah juga menjadi rumah ilmu. Selain mendalami Islam, di sini Muslim asal Indonesia bisa belajar berbagai hal. 아, 잘했습니다. 그 다음에 우리 오늘 오신 그 옆에 생긴 의사입니까? 입니까? 네, 의사입니다. Bahasa misalnya, kelas ini diadakan hari Minggu. Pengajarnya seorang Muslim Korea. Selain linguistik dasar, kelas ini juga menjadi ruang berbagi, seperti halnya budaya kerja hingga kehidupan sehari-hari. 아니요. 아니요. 무제부입니다. 네. 뒷가리쉬. 와. Kelas lain terbuka bagi warga Korea yang ingin belajar Islam. Tidak semua pesertanya adalah Muslim, karena sebagian besar justru warga lokal yang ingin mengetahui seluk-beluk Islam sebelum akhirnya memutuskan memeluknya. 아니 이게 왜 이렇게 짧게 Keberadaan Masjid Al-Fatah bagaikan sebuah oase di Busan. Di sini tersedia sajian halal. Semua terhidang di rumah makan Turki di sudut masjid.
teh khas Turki, kari, kebab ayam, atau kebab sapi, siap disantap, siap dinikmati. Yang ini bercita rasa Timur Tengah. Yang berikutnya, kelezatan asli Pusan. Perairan mengelilingi 3 pesisirnya, menjadikan Pusan sebagai destinasi wisata pantai yang menawan. Tak hanya itu, lautan juga sajikan ragam kekayaannya. Segar dan melimpah. Hasil laut istimewa salah satunya tersaji di sini, Pasar Ikan Jagalchi. Berdiri sejak Oktober 1970, Jagalchi awalnya merupakan pelabuhan ikan hasil tangkapan nelayan. Ini namanya mongge, sejenis kerang. Banyak apa? Tapi dia lemah. Seiring perkembangan kota, kini pasar ikan telah berevolusi menjadi destinasi favorit wisata internasional. Karena lengkap, khas, dan strategis. Lokasinya masih satu area dengan sentra pelesiran Pusan International Film Square dan distrik perbelanjaan Nampodong. Kita kan kalau orang Indonesia gitu ya, kalau lihat di restoran tuh agak susah karena pakai bahasa Korea. Ini awal-awal Mbak kesini gitu, nyari makanan halalnya gimana? Susah juga Mbak kalau misalnya di awal-awal gitu ya. Tapi kalau misalnya di beberapa restoran tuh memang banyak yang menyediakan seafood. Jadi kalau misalnya kita bilang seafood, mau makan seafood, nanti dikasih tahu sama pemilik restorannya gitu, menu-menu apa yang mengandung seafood gitu. Oh, jadi alternatifnya supaya enggak kejebak gitu ya, itu halal atau enggak, kita nyari seafood gitu. Iya. Oh iya. Nah kalau misalnya makanan sendiri di Pusan gitu ya Mbak ya, ada nggak sih misalnya mengeluarkan sertifikat halal atau gimana gitu? Kalau di Pusan sendiri ada masjid di Itaewon yang mengeluarkan sertifikat halal. Kalau untuk kayak daging itu memang banyaknya dari Australia Mbak. Jadi udah dipotong terus label sertifikasinya dari Australia langsung gitu. Kalau makanan kemasan, kalau misalnya yang dari luar negeri kayak Malaysia itu kan ada label halalnya ya. Vietnam terus Filipina itu ada label halalnya. Tapi kalau yang enggak itu kita baca komposisinya gitu. Komposisi bahan makanannya kalau misalnya tidak mengandung unsur hewani kita bisa makan. Bukan perkara mudah mencari makanan halal di Pusan. Tak seperti di tanah air yang sebagian besar produknya telah bersertifikasi halal. Di sini, umat muslim harus teliti sebelum membeli. Karena produk Korea banyak yang mengandung lecithin, gelatin, minyak, dan daging babi. Tak jauh dari Jagalchi Market, terhampar sebuah ruang terbuka tempat wisata keluarga. Yongdusan namanya. Di bagian tengah menjulang menara Pusan. Tingginya sekitar 130 meter. Melalui program Visit Korea, pemerintah menjadikan taman dan menara sebagai ikon Pusan. Taman juga sajikan pemandangan menawan kota. Panorama 360 derajat bisa terlihat dari ketinggian ini.
Bahkan saat cuaca cerah, dari puncak menara tampak hamparan negeri sakura. Di aplikasinya Visit Korea buat anak-anak Alam yang menawan, itulah salah satu alasan kenapa Sinta betah tinggal di Busan. sama anak-anak gitu ya, kan seru ya jalan-jalan di taman gitu, apalagi sejuk gitu gini ya. Kalau sama Nabila sendiri suka ya jalan-jalan ke sini? Ya biasanya sama suami gitu. Kalau misalnya ada waktu libur gitu, biasanya main bareng sama keluarga. Tapi susah nggak sih Mbak punya anak ya, apalagi 2 gitu, dan masih bayi, tinggal di Korea, bukan negara Islam dan bukan negara sendiri gitu? Ya awalnya waktu pertama kali itu ngalamin susah gitu ya, gimana ya mendidik Nabila gitu dalam kondisi anak-anak di sini juga di sekolah nggak ada pendidikan agama seperti itu. Nah terus kemudian alhamdulillah sih ada beberapa teman gitu, jadi sering ngumpul di masjid gitu, ngaji bareng kayak gitu sama Nabila kayak gitu. Terus kalau di sekolah sendiri sih dulu Nabila pernah sekolah di TK gitu ya. Terus kan dia dari kecil emang pakai kerudung gitu. Sekolahnya sempat ini sih menganggap Nabila tuh aneh gitu, kok pakai kerudung gitu, iya isange gitu, gitu. Terus sempet yang mereka nggak bisa nerima Nabila gitu dengan kondisi orang asing pakai kerudung kayak gitu. Nah terus cara apa sih yang dipakai sama Mbak Sinta gitu ya sama suami supaya Nabila sama Hafiz ini tetap berpegang teguh pada ajaran Islam? Kalau saya selalu tanamkan sama Nabila gitu ya, Nabila kita sebagai orang Islam itu harus bangga gitu ya. Jadi walaupun di Korea Nabila sendirian Islam tetap harus pede gitu, nggak apa-apa pakai kerudung gitu. Kalau misalnya yang lainnya nggak puasa, Nabila puasa disuruh minum ya nggak apa-apa gitu, pokoknya harus seneng gitu. Jadi mau sholat pun juga di tengah-tengah misalnya nggak ada orang yang sholat, dia sholat sendiri gitu, ya nggak apa-apa, kita harus pede gitu. Jadi intinya mah dimanapun berada kita harus bangga gitu dengan keislaman kita gitu. Can hold it. Alhamdulillah Mas Gasa pinter. Kebanggaan inilah yang menjadi bekal Sinta dan keluarga hidup dalam Islam di Busan. Bangga menjadi muslim mandiri dan bisa menjadikan rumah barunya sebagai lahan rezeki. Bangga menjadi minoritas yang bisa menebarkan kebajikan. Bangga bisa mempertahankan ibadah, kaidah, juga syariah meski dalam keterbatasan. Bangga bisa bermakna. Juga tentunya bangga bisa menjadi rona positif yang sempurnakan keragaman negeri penuh warna Korea Selatan. La